Pemirsa, apakah dengan ekshumasi bisa membuka babak baru untuk mencari siapa yang harus bertanggung jawab atas tragedi Kanjuruhan? Ya, kita akan membahasnya bersama dengan pengamat sepak bola yang juga merupakan anggota TGIPF. Ada Bung Anton Sanjoyo atau Bung Joy. Selamat pagi, Bung Joy. Pagi Bung Joy, salam sehat. Selamat pagi. Baik, Bung Joy, apa penilaian Anda karena pada akhirnya pihak keluarga setuju untuk dilakukan ekshumasi? Ya, ini sebuah langkah terobosan yang luar biasa ya, karena sebetulnya jauh sebelum kami memberikan rekomendasi kepada Presiden. Sejak di Malang kami sudah minta untuk ada otopsi terhadap beberapa jenazah sebetulnya. Yang kami curigai mereka meninggal dunia bukan karena sesak napas dalam kondisi berdesak-desakan, tetapi karena keracunan. Karena kami temukan juga bahwa gas air mata yang ditembakkan itu ada yang sudah expired. Jadi waktu itu kami berasumsi bahwa kemungkinan ada korban yang keracunan. Bahkan ada dugaan juga bahwa gas air mata yang digunakan bukan untuk mengurai massa, tapi untuk kontra terorisme. Jadi itu yang harus dibuktikan. Tetapi memang proses untuk meminta otopsi ini berbelit-belit, panjang, dan penuh liku-liku ya. Karena sudah ada beberapa yang mau, kan harus ada izin keluarga. Dan sudah ada beberapa keluarga yang mau tiba-tiba mengundurkan diri. Ada beberapa lagi yang mau mengundurkan diri lagi dengan berbagai alasan. Ya, pada akhirnya kami mendapatkan persetujuan dari dua orang tua yang menurut saya sangat berani ya di tengah tekanan-tekanan banyak pihak untuk melakukan penggalian ulang dan otopsi jenazah. Dan ini kebetulan kakak beradik, dua-duanya putri. Jadi rasanya memang harusnya bisa mengungkap banyak hal ya dari hasil otopsi ini. Bung Joy, jika nanti terbukti hasil ekshumasi memang penyebab meninggal adalah gas air mata, apakah nanti TGIPF akan melakukan investigasi lanjutan? Sebetulnya tugas TGIPF sudah selesai dan kami serahkan semuanya kepada Presiden, dalam hal ini juga kepolisian. Jadi TGIPF hanya mengawal saja dalam tanda kutip. Kemarin pun anggota dari Kemenko Polkam, Pak Armet Wijaya, beberapa kali datang sebetulnya, mulai dari proses rekonstruksi penembakan penembakan gas air mata di Kanjuruhan, sampai dengan juga kemarin penggalian ulang jenazah, dan kemarin juga otopsi Pak Armet ada di sana. Jadi mudah-mudahan, karena ini juga yang terjun langsung adalah tim-tim yang profesional dari berbagai pihak, harusnya sih bisa lebih transparan, lebih banyak mengungkap hal-hal yang selama ini masih menjadi misteri dalam tragedi Kanjuruhan. Baik, Bung Joy, ini kan baru 2 jenazah yang dilakukan ekshumasi. Kita berbicara kalaupun nantinya kan hasilnya masih 8 pekan kurang lebih baru akan kelihatan. Yeah. Kalaupun nanti hasilnya ini membuktikan seperti apa yang ditemukan dari hasil investigasi, apakah 2 hasil ekshumasi ini bisa menggambarkan penyebab dari 135 jenazah yang meninggal, korban yang meninggal, atau perlu dilakukan ekshumasi untuk sampel yang lain? Ya rasanya kalau kita bicara statistik memang tidak mewakili populasi ya. Ini kan purposive random sampling sebetulnya, tetapi paling tidak bisa mengungkap ada hal yang masih misteri itu. Tapi kalau bicara statistik tentu saja tidak memenuhi syarat, tetapi paling tidak ada bukti. Kalaupun harus rasanya kalau harus dilakukan banyak sekali sampel yang diotopsi, sampel jenazah, rasanya tidak memungkinkan pada saat ini. Ini dapat 2 aja susah banget. Jadi kalaupun harus dilakukan rasanya tidak memungkinkan. Jadi paling tidak ini memberi gambaran bahwa ada kemungkinan. Kalau misalnya tidak, ya tidak apa-apa, penyelidikan tetap akan dilanjutkan oleh kepolisian. Kalau misalnya 8 pekan mendatang ada bukti baru, kemungkinan besar ada penyelidikan baru karena ini kan menyangkut nyawa manusia dan tidak ada expirednya sebetulnya. Baik, Bung Joy, tadi Anda katakan ada banyak tekanan dari berbagai pihak. Kemudian bagaimana TGIPF bisa memastikan kalau transparansi, profesionalitas ini bisa terjaga? Ya karena
pada akhirnya kan kami harus percaya kepada banyak pihak juga kan. Dan inilah sebetulnya tugas media, tugas komunitas-komunitas di masyarakat dan stakeholder sepak bola untuk mengawal. Karena kalau tidak dikawal, memang akan terjadi keraguan-keraguan yang harusnya tidak boleh ya. Dan Presiden sendiri kan sudah dari awal terbentuknya TGIPF ini berpesan bahwa semua harus diungkap secara transparan. Jadi ya sekarang tinggal kepada profesionalisme para eksekutor di lapangan. Dan saya percaya sih, saya yakin akan ada transparansi. Apapun hasilnya ya kita akan terima, ya kami harus terima. Dan masyarakat juga harus percaya. Kalau tidak ada trust di antara kita memang agak sulit. Tetapi memang untuk menjaga kepercayaan itu adalah hal yang sangat subtil pada hari-hari ini. Jadi mudah-mudahan sih bisa mengungkap semuanya ya. Kalau saya pribadi sih berharap ini akan menjadi akhir dari semua penyelidikan dan tidak hanya berhenti di sebetulnya pada gas air mata, tapi juga pada semua penyelenggaraan sepak bola yang harus jauh lebih baik ke depannya supaya tidak ada lagi korban seperti di Kanjuruhan. Baik. Bung Joy, sejalan dengan TGIPF, dari Komnas HAM juga mengatakan bahwa terjadi pelanggaran HAM dalam tragedi Kanjuruhan ini. Nah, kemudian dikatakan bahwa tersangka yang sudah ditetapkan baru 6 orang, ini terlalu sedikit untuk membayar banyaknya nyawa yang melayang. Nah, apakah dari ekshumasi ini bisa menjadi bukti baru untuk polisi menjerat tersangka baru? Kalau dari ekshumasi dan pengungkapan apa yang terjadi pada jenazah-jenazah ini, kemungkinan besar pada eksekutornya ya yang menembakkan, ada tersangka baru dari eksekutornya yang menembakkan gas air mata ke tribun, dan itu yang sebetulnya memicu kematian yang luar biasa banyaknya. Tapi di luar itu sebetulnya saya sepakat juga dengan Komnas HAM bahwa harus ada tersangka-tersangka baru di luar eksekutor, yaitu para pengelola sepak bola itu sendiri. Dan kemarin Mas Anam dari Komnas HAM mengatakan mereka merekomendasikan untuk pembekuan sementara ya asosiasi PSSI, dan itu rasanya barangkali bagus untuk dilakukan sebagai pengingat bahwa mengelola sepak bola itu tidak mudah, harus ada yang bertanggung jawab. Ini tragedi 135 orang, kita disorot oleh dunia. Memang 6 tersangka ini menurut saya jauh dari harapan keadilannya. Harapan keadilan inilah yang harus kita pelihara, karena memang harus diungkap kebenaran substansialnya, bukan cuma sekedar berlindung di balik statuta atau berlindung di balik skep Kapolri tentang pengendalian massa. Harus diungkap semuanya sejujur-jujurnya, setransparan supaya ke depan tidak terjadi lagi lah hal-hal yang menyedihkan seperti ini. Baik, Bung Joy, kemarin Komnas HAM merekomendasikan pembekuan PSSI untuk sementara waktu. Anda menyetujui hal tersebut. Kemudian jika memang dibekukan, apa selanjutnya? Ya, akan harus terjadi sebuah revolusi di tubuh PSSI ya. Karena yang mereka lakukan sekarang kan memang KLB itu rekomendasi juga dari TGIPF. Tapi KLB yang kami maksud adalah pengunduran diri semua eksekutif komite termasuk ketua umum, sehingga terjadi kekosongan di dalam kepemimpinan PSSI dan dilakukan pemilihan baru. Catatan lain sebetulnya yang barangkali miss dalam hal ini adalah mereka sebetulnya tidak boleh untuk mencalonkan lagi, karena sudah disuarakan boleh mencalonkan lagi lah. Jadi kan ini sebetulnya hanya trik-trik busuk ya dari asosiasi PSSI, sehingga kemudian kalau saya lihat harus ada tekanan-tekanan lagi terhadap PSSI dan seluruh stakeholder sepak bola supaya mereka sadar bahwa ada yang harus bertanggung jawab. Masa 135 orang mati, owner kompetisinya tidak mau bertanggung jawab. Ini kan sebuah tragedi juga gitu loh. Baik, ya Bung Joy, tadi Anda katakan perlu ada tekanan-tekanan lagi kepada PSSI. Tekanan seperti apa yang dimaksud ini? Ya, tekanan karena kalau KLB yang meminta esko kan agenda yang dibikin adalah agenda yang bukan atas permintaan voter sebetulnya. Agenda KLB disusun oleh kemauan esko sendiri. Jadi poin-poinnya saya meragukan terutama akan adanya reformasi total di tubuh PSSI. Dan sebetulnya dengan rekomendasi dari TGIPF meminta mereka sebetulnya untuk sudah
mereka tidak boleh lagi ada di lingkungan sepak bola karena mereka bagian dari tragedi ini. Dan mereka kan sampai detik terakhir tidak pernah merasa bahwa mereka ini bertanggung jawab. Dan KLB yang mereka gelar, sebetulnya akan mereka gelar ini, saya berpendapat ini hanya trik mereka saja untuk menghindari sanksi dari pemerintah, yakni tidak diizinkannya kompetisi. Dan itu menurut saya tidak akan menyelesaikan masalah untuk ke depannya. Kalau Baik. sekarang hanya KLB dalam tanda kutip bohong-bohongan seperti itu, menurut saya agak subtil ya ke depannya. Baik, ada beberapa poin pelanggaran yang dilakukan PSSI bahkan terhadap statutanya sendiri. Nah, menurut Anda, apa sebenarnya tindakan hukuman atau mungkin tindak jeratan lain yang bisa jadi pidana? Atau apa sebenarnya jeratan yang bisa diberikan pada pelanggaran yang sudah dilakukan ini, Bung Joy? Ya karena pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan terutama dalam safety regulationnya FIFA ya untuk stadion. Dan itu sudah jelas. Dan sekarang sebetulnya bola ada di tangan kepolisian. Karena kan ini bukan delik aduan, jadi harusnya memang kepolisian proaktif untuk menjerat berbagai pihak, terutama pihak yang paling bertanggung jawab. Dalam hal ini menurut saya juga tetap PSSI untuk masuk ke ranah pidana karena pertanggungjawaban hanya 6 orang menurut saya sangat absurd dan mereka kan sebetulnya juga korban dari misinformasi yang sudah bertahun-tahun dilakukan oleh PSSI sebagai penanggung jawab utama penyelenggaraan sepak bola. Bung Joy, Komnas HAM menyoroti soal pendekatan business and human rights yang dilanggar juga atau mungkin dilupakan dari penanganan kasus ini sampai banyak korban jiwa. Menurut Anda benarkah seperti itu? Ya, ada dugaan seperti itu, tapi kami memang konfirmasi ke banyak pihak ya. Kan awalnya sebetulnya dugaan tersebut terjadi karena ada penolakan dari PT LIB untuk menggeser jam pertandingan dari jam 20 ke jam 16. Dan kami bertanya kepada pihak-pihak, juga kepada pihak broadcaster. Dan dalam hal ini memang ada sangkaan-sangkaan seperti itu ya. Dan dari pihak broadcaster mengatakan sebetulnya mereka oke-oke saja kalau digeser karena mereka sudah menyiapkan slot pengganti lah gitu kira-kira. Baik. Tetapi jadi memang dari perspektif itu jadi tanggung jawab siapa, Bung Joy? Ya ini menurut saya ada tanggung jawab juga dari PSSI karena mereka sebetulnya kan harus menentukan. Dalam hal ini tangan mereka adalah match commissioner dan match commissioner menurut saya tidak melakukan tugasnya dengan sempurna. Dia hanya memeriksa hal-hal yang sangat teknis ya seperti lapangan, gawang dan macam-macam. Tapi dia tidak memeriksa keamanan pintu-pintu darurat, pintu-pintu keluar masuk sehingga inilah yang sebetulnya pintu masuk kepada kesalahan yang dilakukan oleh PSSI secara umum karena ini menyangkut keselamatan nyawa dan mereka abai. Abai itu sudah berlangsung bertahun-tahun sebetulnya. Dan tragedi Kanjuruhan ini hanya puncak saja. Dan mereka tidak memeriksa pintu-pintu yang terkunci, pintu-pintu yang tidak bisa dibuka dan sisi keamanan yang lainnya. Dan menurut kami di TGIPF itu adalah kesalahan dari PT LIB dan PSSI. Baik, Bung Joy, yang juga digarisbawahi oleh Komnas HAM ini adalah terkait aturan yang dibuat oleh PSSI sendiri. Tapi mereka sendiri yang melanggar, termasuk dengan adanya penggunaan gas air mata yang sebenarnya juga sudah dilarang oleh FIFA. Ini sebenarnya kenapa terkesannya PSSI apakah tidak ada komunikasi yang baik atau memang edukasi dan juga semacam pemberitahuan begitu bahwa aturan ini sebenarnya yang sudah jelas dari FIFA, tapi kenapa dilanggar sendiri oleh PSSI? Karena bertahun-tahun diabaikan dan memang tidak pernah ada komunikasi yang jelas ya, terutama kepada Panpel dan pihak kepolisian tentang tidak dibolehkannya penggunaan senjata pengurai massa, terutama gas air mata untuk membubarkan dalam tanda kutip kerusuhan di lapangan. Itu sama sekali tidak boleh sebetulnya. Dan itu tidak pernah dikomunikasikan dengan baik. Dan itu kita melihat sebetulnya sudah berlangsung bertahun-tahun, bahkan pihak Panpel sendiri mengaku dia tidak tahu bahwa gas air mata itu tidak boleh digunakan. Pihak kepolisian pun mengaku tidak tahu. Jadi rasanya ada hal yang sangat aneh ya. PSSI membiarkan keseluruhan proses ini terjadi selama bertahun-tahun dan berpuncak di Kanjuruhan.
ketidakmampuan mereka mengkomunikasikan aturan-aturan mereka sendiri ini dalam praktiknya di lapangan, menurut hemat kami itu adalah kesalahan besar dari PSSI dan harus membawa mereka ke ranah pertanggungjawaban yang lebih jelas, bukan sekedar KLB. Baik, ya kita tunggu tanggung jawab dari PSSI dan juga hasil dari ekshumasi ini tentu sangat ditunggu oleh publik. Terima kasih Bung Joy, Bung Anton Sanjoyo, pengamat bola dan juga anggota TGIPF sudah bergabung bersama kami. Selamat kembali beraktivitas, salam sehat. Terima kasih Bung Joy.